Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahrotul Ula, NIM 1840110136. Saya dari kelas BKID 5. Di sini di mata kuliah konseling multimedia, saya akan menjelaskan beberapa hakikat dari kebudayaan itu sendiri dari beberapa referensi, diantaranya dari buku, internet maupun jurnal. Pertama adalah pengertian tentang kebudayaan. Kebudayaan itu sendiri berasal dari kata jamak budaya, sedangkan budaya berasal dari kata budi dan daya. Kata budi dan daya ini memiliki arti yaitu cinta, akal, rasa, dan karsa. Sehingga kebudayaan atau budidaya ini berhubungan tentang akal pikiran manusia, cinta dari manusia itu sendiri atau masyarakat, rasa yang timbul sehingga muncul sebuah kebudayaan, dan juga adanya karsa. Semua ini, akal, cinta, rasa, dan karsa ini yang menciptakan adanya kebudayaan. Itu sebabnya kebudayaan berasal dari kata budi dan daya yang memiliki arti akal, cinta, karsa, dan juga rasa. Berikutnya, di slide berikutnya ada perwujudan kebudayaan. Perwujudan kebudayaan ini ada 3 kategori, diantaranya perwujudan dari kompleks berupa gagasan pikiran, ide, nilai-nilai, norma, dan peraturan. Kompleks ini bersifat abstrak atau terletak dalam pemikiran masyarakat sehingga tidak dapat dilihat, karena ini sebuah gagasan pemikiran yang timbul dari masyarakat sehingga timbullah sebuah kebudayaan. Berikutnya, kompleks berikutnya yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Ini biasanya berwujud sebuah aktivitas atau tindakan dari masyarakat itu sendiri. Hal ini juga disebut sebagai sistem sosial. Jadi interaksi sosial antara masyarakat satu dengan masyarakat lain ini dapat menimbulkan sebuah budaya, yaitu budaya juga berwujud berupa fisik atau materi yang berbentuk yang berupa artefak yang merupai karya dari manusia. Artefak ini adalah sebuah karya yang diciptakan oleh manusia itu sendiri, itu dikatakan sebuah kebudayaan. Selanjutnya, di slide selanjutnya ada istilah lain dalam kebudayaan. Nah, ini istilah-istilah lain yang sering kita dengar, mungkin ya tidak familiar dalam sebuah kebudayaan. Pertama adalah cultural shock. Cultural shock ini adalah disorientasi individu ketika mengalami budaya yang tidak familiar dengannya. Artinya, ketika masyarakat mengalami kebudayaan tidak familiar atau tidak asing baginya, ini disebut cultural shock. Berikutnya adalah kata lain multikultural. Multikultural artinya keadaan di mana suatu tempat dipenuhi oleh keberagaman budaya dan keberagaman tersebut dapat menyatu. Multikultural ini adalah keadaan di mana suatu tempat dipenuhi oleh keberagaman budaya dan keberagaman tersebut dapat menyatu. Artinya, kebudayaan antara satu tempat dengan tempat yang dalam suatu tempat ini masyarakatnya berbeda-beda kebudayaannya. Namun karena adanya penyatuan sehingga dapat menjadi satu kebudayaan. Ini dengan nama lain multikultural. Berikutnya adalah integrasi budaya. Integrasi budaya ini adalah hubungan yang dekat antara elemen-elemen dalam suatu sistem budaya. Nah, artinya adalah dalam sistem budaya tersebut ada beberapa elemen yang sangat dekat. Ini dikatakan dengan integrasi budaya. Berikutnya kulturfak. Kulturfak ini adalah fakta dalam sebuah unsur budaya terdapat perubahan yang lebih cepat dibanding
seharusnya, sehingga terjadi semacam ketidaksiapan dalam sistem budaya untuk menerima perubahan itu. Artinya dalam sebuah kebudayaan ada beberapa fakta sebuah unsur kebudayaan terdapat perubahan yang lebih cepat. Artinya dalam kebudayaan tersebut mungkin entah itu karena perubahan zaman atau keadaan, sehingga kebudayaan tersebut mengalami perubahan yang begitu cepat, sehingga masyarakat ini belum siap dalam menerima perubahan kebudayaan tersebut. Itu dikatakan kultur lag, bukan kultur lag. Oke, berikutnya adalah etnosentrisme. Etnosentrisme yaitu praktek menilai budaya lain dengan standar budaya sendiri. Artinya dalam suatu tempat, dalam suatu daerah ada kebudayaan lain yang tidak sama dengan kebudayaan kita, namun kita menilainya dengan standar kebudayaan kita sendiri. Paham? Semoga dapat dimengerti ya. Artinya mungkin kebudayaan sana entah bagaimana, nanti kita menilainya sesuai dengan standar kebudayaan kita, ya seperti menyeimbangkan lah gitu. Berikutnya adalah relativisme budaya. Artinya itu praktek menilai budaya berdasarkan standar masing-masing. Artinya kita sebagai masyarakat dalam mempraktekkan kebudayaan yang kita miliki sesuai dengan sesuai dengan penilaian kita. Standar penilaian kita seperti apa, nanti kita praktekkan sesuai dengan standar penilaian kita masing-masing. Oke, mungkin hanya cukup sekian penjelasan dari saya singkat dari hakikat budaya itu sendiri. Perbanyak pesan saya, perbanyak referensi. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, walaupun hanya sedikit, tapi semoga bermanfaat. Perbanyak referensi sehingga mungkin kita dapat lebih memahami dan dapat mengerti lebih luas apa itu kebudayaan dan juga hakikat dari kebudayaan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.